kitabu Toharoti. Al-Toharoti bukan? Iya, iya betul. Tapi Al-Toharoti ya. Wa asroha wa asrorohu. Wah, atapnya kemana tuh? Oh, harusnya ke sini kan? Ini ke At-Toharoti saja. Iya, berarti wa Wasroriha, ya, begitu. iya, iya. Wasroriha, wasolati, wama, ya ta'alaq ko Ya biha, ta'alaku. ya ta'alaku biha. Ya. Anal toharota laha. Ada apa di awal? Dibaca apa di awal? Iklam. Oh, yang iklam ya, iklam. Anal toharota laha arba'a marotain. Kemarotan. Arba'a jadi apa, Pak? Kenapa dibaca arba'a? Kenapa dibaca arba'a? Lihat atau arba'isatnya. Jadi apa kedudukannya? Arba'u jadi apa, Baik, Kak? Jadi apa? Sebentar agak buram nih kelihatannya kalau dari HP bentar. Harusnya arba'u mutada sebenarnya. Arba'u. Iya, mubtada, Kak. Mubtada ya. Mubtada kan itu ya, mubtada sebenarnya. Lah arba'u. Obarnya mana obarnya? Kobarnya ini Ustaz. Laha ini Ustaz. Apa namanya? Ya, laha. Laha ya. Apa Lalu khobar dari Anna mana? Khobar dari Anna. Ya. Kan Anna Toharota isim Anna. Allah. Ya Anna al-Toharota kan. Toharota isimnya. Khobarnya mana? Nah ini laha ini. Apa namanya? Laha arba'u. Ya, jadi jumlah ismiyah gitu ya. Jadi jumlah ismiyah. Iya, khobar Annanya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar. Ya, arba'u marotibanya udah pilih. Cuman dia tanda majrurnya fathah ya. Kenapa? Karena layan sharif. Ya, sorry. Sigot entah jumu. Nah. Ya. Baik, ada yang lain? Coba. Bu Ika, belajar Bu Ika, nggak apa-apa, salah Bu Ika, ayo. Udah lama nih nggak dicoba nih. Ayo. Udah lama coba ya. Al-ula tat. Iya. Itu apa? Tatohiru tat? Tathiru. Tathiru zohiri minal ahadi apa nih? Oh bisa dibesarin. Minal apa saat? Ahdasi. Iya. Wal anjasi wal fadolati. Gitu kan? Iya. Ya, untuk semua. Terus lanjut. Wasaniyah tathirul jawarihi minaz dzunubi wal asami. Wasalisah tathirul qalbi minal akhlaqil mazmumati warradzailil mamqutati. Aku nggak ngerti nih katanya. Iya. Betul ya? Iya. Warrabi'ah. Hah? Ya betul, Bu. Betul. Warrabi'atu. Dikit lagi. Warrabi'atu tathirus sirri amma sirri. tathirus sirri amma
ini apa? Jadi diharokati. Iyallah. Mana tuh? Iyallahi ta'ala. Enggak. Bukan. Jadi apa, Tat? Amma? Siwa Wallahi. Siwa termasuk ini istisna. Istisna ya. Isim ya, termasuk isim. Jadi langsung Allah isatnya. Iya. Ya, amma siwallahi ta'ala wa hadihi hiyal ghayatul ini apa nih? Kosuyi apa nih? Kosu dibacanya Koswa. Aku nggak tahu nih apa bukan Kuswa. Karena kalau Koswa itu kan nama untanya Rasul ya, Koswa. Kalau Kuswa itu sama kayak Akso. Kalau Akso kan mudakar. Iya. Baru tahu, Tat, ada untanya Rasul namanya Kuswa, baru tahu. Koswa. Oh, Koswa. Kalau ini berarti Koswa yang ini. Enggak, Kuswa pakai doma. Yang ini Kuswa, yang Koswa untanya Rasul ya. Ya, cukup dulu ya untuk pelatihannya. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita melanjutkan kajian kitab Manhajul Qasid ya, yang merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu sendiri ringkasan dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah. Masuk di pembahasan tentang toharoh ya dan sholat. Dan dalam ilmu suluk atau ilmu bisa disebut juga ilmu tazkiyatun nafsi ya, tazkiyah atau juga ilmu tasawuf ya sama aja. Itu lebih dipelajarinya dari sisi rahasia-rahasianya ya, dari sisi nilai ruhiyahnya ya. Ini berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih dari sisi hukum-hukum amalan secara praktik, ya secara fisik. Ya, kalau ilmu suluk lebih kepada ruhiyahnya. Ya, adab-adabnya. Makanya di sini judulnya Kitab Thaharah Asraruha, dan rahasia-rahasia Thaharah itu. Ya, wassalat, dan salat wa ma yata'allaqu biha, dan yang berkaitan dengannya. I'lam anna taharata laha arba'u maratiba. Ketahuilah bahwa taharah itu memiliki 4 tingkatan. Al-ula yang pertama tathhiru zahiri. Ya, membersihkan yang zahir, yang nampak minal ahdasi, yaitu berupa hadas-hadas, wal anjasi dan najis-najis, wal fadolati dan kotoran-kotoran. Ya, ini kan merupakan pembahasan fikih di sini ya. Jadi dalam masalah zahirnya. Wasaniyatu, dan yang kedua tathirul jawarih minad dunubi wal asami. Membersihkan anggota badan ya dari dosa. Ya, dari dosa-dosa. Wasalisatu tathirul qalbi minal ahlakil mazmumati wal radha'iril mamkutati. Membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan sifat-sifat buruk yang dibenci. Ya, mamkutah ya, itu dari kata maktun. Ya, artinya kan adalah kemurkaan ya, azab dari Allah. Warabi'atu, dan yang keempat tathhirus sirri, membersihkan hal yang tersembunyi di dalam hati ya, maksudnya amma siwallahi, dari selain Allah. Wa hadhihi hiyal ghayatul quswa, dan ini adalah tujuan yang paling jauh, yang paling tinggi. Ya, makanya Masjidil Aqsa itu kan masjid yang jauh. Aqsa itu kan sangat jauh. Faman qawiyat basiratuhu, maka siapa yang kuat basirohnya, mata batinnya,
ya apa sumita ya ila hadzal matlub, ya dia diarahkan ya kepada hal yang dituntut ini, ya toharoh yang ini yang keempat ini. Waman amiyat basiratuhu, dan siapa yang buta ya mata hatinya, lam yafham min maratibit toharoh, tidak paham dari tingkatan toharoh, ilal martabatal ula, kecuali tingkatan yang pertama saja. Ya, karena memang peran ilmu suluk ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah gitu ya. Jadi ibadah tidak hanya gerakan fisik, tapi harus betul-betul ya diiringi dengan kesadaran hati, ya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada hadir gitu ya di dalam hati itu. Itu walaupun standar minimal ya orang dari apa sah secara ibadah itu ukurannya ilmu fikih, tapi kalau untuk kualitas ya yang lebih tingginya itu ya adalah dikaji dalam ilmu suluk ya, khususnya yang berkaitan dengan kehusuan ya, kalau dalam sholat, kalau dalam toharoh juga paham gitu ya, ada nilai-nilai pembersihan secara jiwanya gitu ya. Walaupun tetap tidak bisa dilepaskan syariat yang secara zahir ya, gitu. Jadi antara ilmu suluk dengan ilmu fikih ini tidak bisa dilepaskan, ya. Sehingga kalau terlepas, nah itu bisa bahaya. Nah sekarang kan banyak yang menyimpang dari atas nama tasawuf ini, ya, karena mereka tidak tidak memperhatikan ilmu fikih, atau bahkan merendahkan gitu ya, merendahkan ilmu fikih gitu, dianggapnya itu hanya zahir, yang lebih intinya itu yang batinnya saja ya, sehingga mereka menyepelekan syariat ya, bahkan mengklaim diri misalnya sudah mencapai derajat hakikat gitu ya, merasa tidak butuh kepada syariat. Nah itu adalah yang menjadi pangkal penyimpangan dalam ilmu tasawuf ini. Maka kita harus merujuk kepada para ulama yang berpegang kuat kepada sunnah. Ya, ulama-ulama tasawuf yang berpegang kuat kepada sunnah, misalnya yang dikenal imam ya dalam ilmu tasawuf ini, misalnya Junaid gitu ya. Dia sangat berpegang kepada sunnah. Al-Qushairi ya, Abdul Qasim Al-Qushairi itu dalam kitab Risalah Qushairiyah itu sangat betul-betul menjaga kepada syariat. Jangan kita mengikuti ya tokoh-tokoh tasawuf yang menyimpang seperti Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi Al-Hatimi itu jelas-jelas menyimpang karena dibarengi dengan filsafat yang menyimpang. Makanya ada istilah wahdatul wujud, ya, menyatu dengan Tuhan gitu. Ya, itu penyimpangan-penyimpangan seperti itu yang harus kita hilangkan. Ya, dan juga berpegang kuat kepada sunnah. Tidak boleh kita melepaskan karena itu sumber syariat. Ya. Begitu, makanya nanti dalam pengkajian ilmu-ilmu tasawuf, ilmu suluk ini juga ada sisi-sisi yang perlu kita kritik ya, kalau menyalahi sunnah yang jelas ya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu ya. Karena ilmu-ilmu syariat ini tidak semata-mata lahir dari pemikiran ya, harus betul-betul dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu menjadi patokan. Ya, kalau pikiran manusia bisa benar bisa salah. Ya, makanya kita tidak boleh taklid.
kalau kita sebagai pembelajar ya bisa mempelajari ya begitu. Kita kalau hal-hal yang ada keliru karena mereka tidak maksum ya perlu kita kritisi kalau kita sudah paham. Ya. Nah, jadi orang kata di sini ya ini sebenarnya juga apa namanya ide awal gagasannya dari Imam Al-Ghazali ya. Atau para ahli ilmu tasawuf ya yang lainnya. Jadi orang yang buta mata hatinya ya itu mengetahui toharo ini hanya berupa zahir, yang zahir saja, yang fisik saja. Ya, tidak betul-betul serius memperhatikan kesucian hati. Ya, karena kan keselamatan orang itu justru adalah tergantung kesucian hatinya. Iya kan? Ya, betul. Man atallah ya biqalbin salim ya. Itu la yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kemudian juga Allah bersumpah di surat Syamsi itu ya dengan berapa? Ada 11 hal itu ya. Dengan 11 perkara ya. Bersumpah untuk muksam alainya itu adalah untuk bersumpah tentang jiwa ya. Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha ya was sama'i wa man banaha wal ardi wa ma taha wa nafsi wa ma sawwaha ya wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya qad aflaha man zakka ya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Ya wa qad khaba man dassaha dan sungguh rugi orang yang mengotori. Itu ya. Jadi ini tentu lebih penting toharoh hati, jiwa itu. Ya, sehingga kalau orang sibuk dengan penampilan, kebersihan penampilan, tapi tidak sibuk dengan membersihkan hatinya, ya keliru. Begitu ya. Jadi ada banyak penyakit hati. Makanya tugas dari atau fungsi dari ilmu tasawuf ini adalah membersihkan hati dari berbagai penyakitnya. Ya. Fatarahu yudi'u aktsara zamani syarifi fil mubalaghati fil istinja'i wa ghusli thiyabi. Maka kamu melihat ya dia menghabiskan banyak waktunya yang mulia itu ya dalam bersungguh-sungguh dalam istinja dan mencuci pakaian. Gitu ya. Zannan minhu ya sebagai anggapan darinya bihukmil waswasati. Ya ada hukum waswasah ya keraguan-raguan ya wakilatil ilmi dan minimnya ilmu anna taharatal matlubata hiya hadhihi faqat bahwa tahara yang diminta itu hanya ini saja gitu ya. Jadi lebih sibuk memperhatikan penampilan zahir ya dalam arti berlebihan. Kalau tidak berlebihan ya justru itu kan dituntut ya. Dalam kebersihan zahir juga dituntut sebelum sholat juga kan ada syarat harus ada toharo ya dan itu mesti ya wajib toharo. Kalau tidak benar toharonya ya tentu tidak sah sholatnya itu dan juga kita dituntut untuk memperhatikan ya penampilan wasiyabaka fatohir dalam Al-Quran. Ya, kemudian juga khudu zinatakum gitu ya inda kulli masjid. Itu ambil perhiasan kalian. Jadi ini untuk memperhatikan penampilan ya dalam syariat sangat diperhatikan karena ya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Jadi kan ada pertanyaan kan dari sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini orang yang suka memperbagus ya pakaian dalam sandal gitu, selalu memilih yang bagus. Jadi dia takut terjerumus kepada kesombongan. Maka Rasul menjawab, justru Allah mencintai keindahan ya.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, tapi yang namanya kesombongan itu kata Rasulullah adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau dari penampilan fisik ya memang itu menjadi syariat karena syariat Islam ini sangat memperhatikan keindahan gitu ya. Tapi tidak terbatas hanya keindahan fisik saja gitu. Ya, nah ini juga kadang disalahpahami oleh orang-orang yang sibuk dalam ilmu tasawuf ini. Mereka tidak benar-benar memperhatikan penampilan. Yang penting kan urusan batin, urusan hati, sehingga secara fisik tidak diperhatikan. Ya, pakaian mereka misalnya penampilannya tidak diperhatikan. Penampilan yang kusut dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak boleh juga berlebihan karena itu tadi Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kalau sholat ya kita pakai pakaian yang terbaik, yang terbagus gitu. Ya, termasuk ketika kita berdakwah. Karena kan orang pertama kali ketika berdakwah itu melihat penampilannya dulu kan. Jadi kalau penampilannya tidak bagus itu orang jadi merendahkan. Ya, dan itu dicontohkan oleh para sahabat dulu ya, mereka pakai penampilan ya, bahkan perintah Allah kepada Rasul ya pertama kali berdakwah itu kan tadi di surat Al-Mudatsir itu adalah perintah dakwah kan. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, wahai yang berselimut ya bangkitlah, beri peringatan, kan dakwah. Ya, nah di situ diberikan prinsip-prinsip dakwah itu apa? Ya, kum fa'anzir, kemudian rabbaka fakabir, siyabaka fatahhir, kan gitu. Ya, Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Berarti menunjukkan bahwa dakwah itu perlu penampilan yang bagus. Nah, inilah kritik kita kepada orang-orang yang mengaku ya sibuk dengan ilmu tasawuf tapi tidak memperhatikan penampilan fisik. Begitu. Bahkan dikenal dulu orang memang ada zuhud ya, kezuhudan, tidak berlebihan dalam berpakaian. Ya, tetapi jangan memaksakan diri gitu. Yang sebenarnya mampu. Ya, pakai dulu dikenal dengan pakaian dari tasawuf suf ya, itu kan kain wol gitu. Jadi kainnya itu tebal ininya, kasar gitu ya. Emang kita ada dianjurkan untuk zuhud, tetapi tidak boleh juga berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini yang dikritik oleh para ulama yang pegang kepada syariat ya, berpegang kepada sunnah gitu ya, kepada orang-orang yang mengaku-ngaku ahli tasawuf, ahli zuhud ya, maka disebutnya itu kan mutasawwifah. Ya, orang yang mengaku-ngaku ahli tasawuf atau mutazahid gitu ya, orang yang ngaku-ngaku zuhud padahal tidak zuhud sebenarnya. Karena masalah zuhud itu bukan di penampilan tapi di hati. Ya, jadi tidak menjadikan dunia itu di hati, tapi tidak menutup kemungkinan ada di tangannya gitu dunia itu. Dan juga dalam hadis kan jelas, sungguhnya Allah itu ada di Riyadhus Shalihin ya. Sungguhnya Allah itu menginginkan kepada hambanya itu melihat asar dari nikmatnya. Ya, dampak dari nikmat yang Allah berikan itu Allah ingin melihat dari hamba itu. Artinya ya gunakan, manfaatkan nikmat Allah. Kita punya pakaian yang bagus ya pakai gitu. Ya, jadi Allah ingin melihat asar nikmat dari hamba itu.
Ini perlu saya kira untuk diperhatikan ya, jangan salah paham ya terhadap ilmu tasawuf, terhadap zuhud ini ya. Jangan disalahpahami. Ya, sehingga kalau salah memahami ini menjadi sebab kelemahan umat Islam. Ya, mereka sibuk dengan ritual, tidak memperhatikan hal-hal fisik, urusan dunia, sehingga dunia dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya kan? Padahal Islam ini mengatur seluruh urusan kehidupan, ya hukum-hukum Allah, syariat-syariat harus ditegakkan dalam kehidupan. Makanya pengertian ibadah tidak hanya ritual saja. Ya, seluruh ibadah, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, ya, oleh orang muslim, semuanya bernilai ibadah. Ya, hukum Allah tidak hanya ditegakkan dalam masjid saja ya, tetapi di pasar harus ditegakkan, di dalam mengurus negara ya harus ditegakkan hukum-hukum Allah itu. Ya, jadi ini yang harus jadi perhatian. Kemudian kata beliau penulis rahimahullah wa jahlan ya bisyaril ya, syiar jama dari sirah ya. Bisyaril mutaqaddimina alladzina kanu yastagrikuna zamana fi tathiril qulubi wa tasahaluna fi amril zahir. Dan berasal dari kebodohan terhadap perjalanan hidup orang-orang yang terdahulu yang mereka itu menghabiskan waktu dalam membersihkan hati ya wa yatasahaluna fi amri zahir dan menggampangkan dalam urusan zahir. Tapi ini juga menggampangkan bukan berarti menyepelekan gitu ya, bukan berarti merendahkan. Kalau dipahami merendahkan ini keliru. Karena justru Allah memuji kan di dalam Al-Quran itu di surat Taubah itu ya, ketika membahas tentang masjid. Masjid yang pertama kali dibangun itu Masjid Kuba ya, sebelum Masjid Nabawi. Itu kan Allah memuji di dalamnya ada orang-orang yang rijalun yatatahharun gitu ya. Orang yang senang di dalam membersihkan diri. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan itu kan maknanya toharo secara batin dan toharo secara fisik. Gitu. Jadi para sahabat salafus soleh dulu mereka juga sungguh-sungguh dalam membersihkan secara zahir, secara fisik. Jadi jangan dipahami dengan keliru, yaitu menyepelekan, tidak. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kamaru ya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawaddu'a min juratin nasraniyah. Memang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa dia berwudu dari wadah ya orang Kristen perempuan. Kanu ilaya kaduna yaghsiluna aydiyahum minaz-zahmi. Hampir saja mereka tidak membersihkan tangan mereka dari kotoran ya. Natanil jib wa baqiyati syahmi. Ya, jadi dari kotoran atau sisa dari syahmi itu apa namanya? Gaji dalam bahasa Sunda ya. Binatang itu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Lemak. Lemak. Oh iya, lemak. Ya, lemak ya. Di sisa-sisa lemak. Wa yusalluna 'alal ardi, mereka sholat di atas tanah ya, wa yamsuna hufatan, berjalan tanpa sandal ya, wa yaktasiruna fil istijmar 'alal ahjar, dan mereka mencukupkan dengan istijmar ya, dengan batu, taruh dengan batu. Tapi ini jangan disalahpahami, saya sekali lagi ya,
Ini juga kritik juga ya kepada ilmu tasawuf, tidak boleh kita menyepelekan toharoh secara fisik. Justru dalam toharoh juga harus bersungguh-sungguh. Dalam toharoh fisik itu harus bersungguh-sungguh. Kenapa dulu banyak pakai batu? Ya karena memang jarang air. Kalau sekarang kan alhamdulillah air melimpah. Ya, toharoh yang paling baik ya adalah dengan air karena bersihnya sempurna kalau dengan air. Kalau dengan batu pasti nggak akan sempurna, pasti ada sisa-sisanya gitu ya. Iya. Kalau dengan batu itu.